Ibn Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala. Ayat yang pertama adalah surat Al-Ma'idah ayat 3. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam madina, yang menunjukkan bahwasanya agama Islam, agama kita ini sudah lengkap, sudah sempurna. Dan yang menyatakan bahwasanya agama Islam ini sudah sempurna adalah yang menurunkan agama itu sendiri, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian dalil yang kedua dari Al-Quran, yaitu surat Yunus ayat 104. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Qul ya ayyuhan nasu in kuntum fi syakkin min dini fala a'budu alladhina ta'buduna min dunillahi walakin a'budu allaha alladhi yatawaffakum. Di antara dalil keutamaan Islam yang kedua, yaitu surat Yunus ayat 104. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Qul ya ayyuhan nas. Nah, ini yang dimaksud dengan an-nas ini bukan manusia secara umum, akan tetapi ini khitabnya yang diajak bicara ini adalah para nabi dan para rasul. Ya. Qul ya ayyuhan nas, tapi ini perintah kepada para nabi dan rasul untuk menanyakan kepada manusia. In kuntum fi syakkim min dini, apabila kalian dalam keadaan ragu-ragu, ya, min dini dari agamaku, yaitu yang dibawa oleh para nabi dan rasul, ya, dan bahwasanya agama Islam ini adalah agama yang hak, tetapi mereka orang-orang itu ragu terhadap agama Islam ini, maka Allah memerintahkan kepada para nabi dan rasul untuk mengatakan, fa innani aqulu lakum, maka sekarang aku katakan kepada kalian, fala a'budul ladzina ta'buduna min dunillah. Ketahuilah bahwasanya aku tidak menyembah atau beribadah kepada yang kalian menyembah selain Allah. Nah, sampai di sini kita sudah mengerti bahwasanya yang kita sembah itu adalah Allah. Kemudian walakin a'budul ladzi yatawaffakum, akan tetapi aku menyembah beribadah kepada Allah yang mewafatkan kalian, yang mematikan kalian. Makanya Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa idza asabakum min musibatin qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Bahwasanya kita adalah milik Allah Subhanahu wa ta'ala dan kita akan kembali kepada Allah. Syekh Abdul Razak Al-Badr hafizahullah ta'ala mengatakan, thumma thanna bihadhil ayatil azimati wa hiya aidan tubayyinu makanata hadzal din wa 'idhami sya'nih. Dalam ayat yang agung ini menerangkan tentang kedudukan agama Islam dan agungnya perkara Islam. Ya. Makanya perkara agama Islam itu semuanya agung. Semuanya, ya, bahwasanya kedudukan Islam itu sangatlah tinggi. Nah, buktinya apa? Biquwwati hujajihi wa barahinihi wa annahu dinun wadih. Dengan hujjah-hujjah, ya, dalil-dalil yang kuat dan tanda-tanda yang jelas sekali bahwasanya agama Islam itu adalah agama yang sahih. Wa ma siwahu adyanun batilah qaimatun 'alal khurafati wa 'alal wahmi wa 'alal dhununil fasidah wa awal afkaril kasidah. Nah, adapun selainnya itu maka dibangun di atas
ya, pemahaman yang batil, ya, pemahaman yang batil, ilmu yang batil, ya, dibangun di atas prasangka-prasangka yang rusak dan pikiran-pikiran yang rusak juga. Ya. Amma dinul Islam fahuwa dinun azim. Adapun Islam itu adalah agama yang agung sekali. Dinun qa'imun 'alal barahin al-wadihah wal hujjajil bayyinah wad dalail as-sati'ah asy-syahidah bisidqihi wa annahu dinul haqq wa annahu laisa dinun haqqun siwahu. Dan adapun Islam semuanya sudah bisa membuktikan, entah orang Islam itu sendiri atau di luar Islam, bahwasanya dalil-dalil dan hujjah-hujjah tentang agama Islam ini sangat kuat dan sangatlah banyak. Di antaranya, makanya orang-orang mu'allaf yang masuk ke dalam Islam, mu'allaf yang masuk ke dalam agama Islam itu rata-rata cerdas. Rata-rata cerdas. Buktinya apa? Jikalau orang-orang yang masuk ke dalam Islam yang disebut dengan mu'allaf itu cerdas, mereka tidak serta-merta langsung masuk Islam, tetapi membuktikan dengan apa yang mereka punyai dari sebuah kecerdasan. Mulai daripada otaknya mereka yang cerdas, hatinya juga yang mereka yang masih bersih. Iya. Berbeda dengan orang-orang yang murtad. Orang-orang yang murtad sebagaimana yang dikatakan oleh para ulama, ya, bahwasanya mereka itu biasanya masalah ekonomi, masalah ekonomi. Ya. Makanya akidah sahihah yang dia pegang terdahulu yaitu Islam bisa luntur dengan mie instan, bisa luntur dengan beras. Padahal hal itu sebenarnya bisa dicari, tapi kalau akidah, kalau sudah lepas itu sulit sekali untuk dicari lagi, ya. Dan bahkan ada juga yang sampai matinya dia pada agama barunya yang bukan Islam. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita Islam sampai Allah wafatkan kita. Nah, di dalam ayat ini, ya, selain menunjukkan bahwasanya agama Islam itu adalah agama yang sempurna, agama yang lengkap di atas agama-agama yang lain, di antara keistimewaannya itu adalah bahwasanya seluruh ibadah itu ditujukan kepada Allah. Syahidnya mana? Fala a'budul ladzina ta'buduna min dunillah. Ya. Ketahuilah bahwasanya kami, yaitu para rasul dan para nabi, mereka itu, ya, kita itu tidak beribadah kepada yang engkau beribadah selain pada Allah. Artinya apa? Para nabi alaihi wassalatu wassalam mengatakan kepada mereka bahwasanya karena mereka itu tidak menyembah Allah Subhanahu wa taala, maka para nabi dan rasul hanya menyembah Allah. Ya. Walakin a'budullah alladzi yatawaffakum. Akan tetapi aku menyembah Allah yang mematikan kalian. Ya. Nah, di sini walakin a'budullah alladzi yatawaffakum ini merupakan bentuk takkid. Ya. Untuk meyakinkan lagi, ya, untuk penekanan lagi bahwasanya yang disembah oleh para nabi dan rasul itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karenanya ibadah itu siapa yang mensyariatkan dan memerintahkan? Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekiranya ibadah itu bukan datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala, maka itu tidak disebut sebagai ibadah. Dan ibadah itu hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ta'ammal huna ta'ammal bayana kamala hadzal din wa butlani ma siwahu bihadhil kalimatil lati umira Nabi sallallahu alaihi wasallam an yaqulaha likulli murtabin syakin muqbili ala ibadatil awthani wal asnami tariki ibadatir rabbil azim al khaliq
lihadhil aqwanil mutasarrif fil makhluqati khulqan wa razqan wa ihya'an wa imatatan wa tadbiran. Di antara bentuk, ya, ini syarahnya beliau lagi bahwasanya ta'ammal, maka perhatikanlah tentang bayan penjelasan akan sempurnanya agama Islam, ya. Yaitu apa? Nabi SAW diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mengatakan hal demikian kepada orang-orang yang pertama yang ragu-ragu terhadap Islam, ya. Yaitu orang-orang yang ragu-ragu terhadap Islam, kemudian kepada ibadatil awthani wal asnam, yaitu para penyembah berhala, para penyembah patung, ya. Tariki ibadatir rabbil azim, yaitu yang meninggalkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, al-khaliq, yang menciptakan ini semuanya, ya. Artinya apa? Pertanyaan itu ditujukan untuk mereka, supaya apa? Mereka itu mikir, apakah benar Tuhan-Tuhan yang mereka sembah itu, apakah memang betul-betul Tuhan, ataukah sekedar az-dzunun, prasangka mereka, ya. Makanya sering sekali kita diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, terutama bagi kita yang punya medsos, entah itu YouTube, Facebook, ya, dan seterusnya, ya, kita diperlihatkan oleh hal yang seperti itu, ya. Seperti Tuhannya terbawa oleh arus banjir bandang lagi. Nah, dalam menurut akal sehat itu kan nggak mungkin Tuhan itu bisa terbawa oleh banjir. Katanya bisa menyelamatkan manusia, tapi dirinya sendiri tidak bisa menyelamatkan. Nah, itulah yang az-dzunun, yaitu prasangka rusak. Dan itu bukan dalil. Yang namanya dalil itu qala Allah, qala Rasul. Makanya dalam ayat ini juga diterangkan oleh Syekh, li'anna kulla man yu'badu min dunillah fa'ibadatuhu min dunillahi lam yakum 'alaiha ayyu dalil. Nah, ibadah jikalau diperuntukkan kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala, rata-rata kebanyakan dari mereka itu bukan tanpa dalil, artinya tanpa dalil, ya. Dan rata-rata itu bukan dalil juga. Kalau toh ada dalil, salah dalam penempatan. Contoh, Nabi SAW bersabda tentang hari Senin, ya, tentang hari Senin. Apa kata beliau SAW? Beliau mengatakan bahwasanya hari Senin itu, kata beliau, yang pertama adalah hari kelahiranku, satu. Kedua, aku berpuasa pada hari itu. Nah, kalau kita mau melakukan dalil ini, maka ada satu cara yang kita mengikuti beliau, yaitu apa? Puasa. Ya. Nah, kemudian para ulama juga itu ikhtilaf, kapankah beliau SAW itu dilahirkan. Ada yang mengatakan Rabiul Awal, dan Rabiul Awal itu ada yang mengatakan tanggal 6, tanggal 9, tanggal 12. Ada yang mengatakan tanggal 26. Tidak ada kesepakatan para ulama. Bahkan ada yang mengatakan Rajab. Itu. Nah, hal yang semacam ini jikalau kita memahami dalil kemudian juga menerapkan dengan dalil, maka itulah yang diharapkan. Begitu juga dengan ibadah kepada Allah. Ibadah kepada Allah itu haruslah dengan dalil. Ya. Walidha qala alaihi salatu wassalam kama akhbar Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Makanya di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa Ta'ala menerangkan kepada kita bahwasanya ibadah itu hanya diperuntukkan kepada Allah.
Dan tentu saja Allah Subhanahu wa taala diibadahi tidak dengan kebodohan. Ya, tidak diibadahi dengan kebodohan. Maksudnya apa? Ilmuilah dulu ibadah tersebut, kemudian laksanakan ibadah tersebut. Makanya yang membedakan Ahlus Sunnah wal Jamaah yang asli dengan yang lain itu adalah dengan apa? Mencari dalilnya dulu, bukan mengamalkan dulu. Ya. Nah, ketika kita mendengar seorang dai, seorang ustadz, seorang syekh mengatakan bahwasanya amalan ini tuh begini dan begitu, kemudian tanyakan kepada dia dalilnya mana. Kenapa demikian? Karena kalau kita mengamalkan suatu amalan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ibadah tersebut, amalan tersebut haruslah berdasarkan dalil. Nah, dalil itu apa? Kata Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala, dalil itu adalah qala Allah wa qala haddatsana wa ma siwahuma illa waswasus syaitan, kata beliau. Yang namanya dalil itu adalah firman Allah, yaitu Al-Qur'an. Kemudian wa qala haddatsana, yaitu hadis sahih. Ya, hadis sahih secara riwayat dan secara matan. Karena ada secara hadis secara riwayat, secara sanad itu dhaif. Ya, secara makna sahih tetapi tidak bisa dilakukan. Ya. Tapi hikmahnya ada. Gitu. Nah, kalau tanpa dalil maka jangan melakukan apapun. Ketika para ulama rahimahumullah ta'ala menafsirkan ayat Al-Quran, yaitu surat Al-Fatihah, iyyaka na'budu, bukan, ghairil maghdubi alaihim waladhdallin. Ghairil maghdub, yaitu selain daripada orang-orang yang dimurkai. Dimurkai itu siapa? Orang-orang Yahudi. Apa sebabnya Allah memurkai orang-orang Yahudi? Karena mereka punya ilmu tapi tidak dilaksanakan. Ya. Kemudian waladhdallin, yaitu orang-orang yang sesat. Siapa mereka dan kenapa mereka itu sesat? Yaitu orang-orang Nasrani. Kenapa mereka sesat? Mereka beramal untuk mendekatkan diri kepada Tuhan itu tanpa dalil. Kemudian mereka mengatakan kalau ada seorang muslim yang punya ilmu tidak mengamalkan kal Yahudi, maka dia seperti Yahudi, dimurkai Allah. Ya. Nah, kalau ada seorang muslim melakukan suatu ibadah untuk mendekatkan diri kepada Allah tanpa ilmu dan tanpa dalil, maka seperti mereka disesatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya para jamaah rahimakumullah, ketika kita beribadah kepada Allah dengan dalil, tenang hati kita. Ternyata apa? Ada dasarnya. Walihada kullu ta'abbudin bi ghairil Islam wa kullu ibadatin ala ghairil Islam fahiya ala ghairi burhanin wa ala ghairi hujjah. Makanya setiap peribadatan selain daripada Islam dan setiap peribadatan, ya, maka dia bukan di atas dalil. Ya. Bal qa'imatun 'alal khurafah wa 'alal batil wa 'alal fikrin qasir wa tasawwurat ad-dha'ifah al-qasirah. Nah, kalau setiap ibadah itu yang tidak berdasarkan dalil, maka itu tidak diterima. Maka tentu saja selain itu, yaitu ibadah-ibadah, ya, yang dibangun di atas dalil, maka kebalikannya apa? Dalil apa? Amalan-amalan itu tidak dibangun di atas dalil. Seperti apa? Seperti khurafat, sesuatu khurafat. Ya, misalkan dulu ya, ketika saya sering ziarah itu, ada yang mengatakan, juru kunjinya mengatakan bahwasanya ini air ini itu
jutulnya langsung ke Masjidil Haram dan sumur Zam-Zam. Nah, setelah saya pergi sendiri, artinya membuktikan sendiri air Zam-Zam itu di sekitaran Masjidil Haram, kok lebih seger Zam-Zam yang di sekitar Masjidil Haram. Gitu. Nah, yang seperti itu khurafat. Sejak kapan ya yang namanya air Zam-Zam itu bisa jutul sampai ke Indonesia? Perasaan waktu itu untuk kargo belum ada para jamaah. Jangan jauh-jauh, Indonesia itu sekarang jam 7 kurang ya jam 7 kurang 20 menit ya. Di sana itu mundur. Berarti jam 4, kalau enggak jam 3. Jam 3 lebih, jam setengah 4. Di sana tuh setengah 4. Mau asar. Perjalanan dari Bandara Soekarno-Hatta sampai ke King Abdul Aziz Jeddah itu butuh waktu 9 jam 45 menit. Itu secara nalar bagaimana itu? Makanya secara nalar mereka nggak gunakan gitu loh. Tapi khurafat. Khurafatnya bagaimana? Ini adalah kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, seperti itu khurafat para jamaah rahimakumullah. Nah, yang seperti inilah yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gitu. Fala a'budu alladhina ta'buduna min dunillah li'anna kulla man ta'budunahu min dunillahi ibadatuhu min dunillah laysat qa'imatan ala ayyi burhanin. Hatu dalilan wahidan yubayyinu sihhata ibadati hadhihi al-asya' hal hadhihi al-asya'u allati ta'budunaha tamliku lakum dharran aw naf'an aw 'ata'an aw man'an an khafdan aw raf'an. Nah, lafaz ya, ayat fala a'budul ladzina ta'buduna min dunillah, maka aku tidak menyembah yang kalian sembah selain Allah. Ya, ini menunjukkan bahwasanya hanya Allah lah yang berhak untuk disembah. Nah, selain daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak berhak untuk disembah. Karena apa? Tidak ada dalil yang menunjukkan demikian. Ya. Walakin a'budullaha alladzi yatawaffakum. Akan tetapi aku menyembah Allah lah yang mewafatkan kalian. Nah, ini merupakan dalil. Hadza burhanun wahidun min alafil barahin. Ini merupakan dalil yang jelas dari berpuluh-puluh dalil. Ya. Khudhu burhanan wahidan wa dalilan wahidan ala sihhati hadzal din wa huwa al-ikhlasu lillahi wa ifraduhu azza wa jalla wahdahu bil ibadah. Alladhi yatawaffakum, man alladhi yatawaffakum? Mautukum biyadihi man laisa biyadi ahadin illa rabbul alamin. Kematian itu hanya di tangan Allah. Tidak ada yang tahu akan kematian seseorang. Ya. Nah, adapun orang-orang ya seperti yang dikatakan ya, di dalam Al-Qur'an juga terdapat bahwasanya Nabi Isa alaihissalam itu bisa menghidupkan orang yang mati. Itu adalah mukjizat. Ya, itu adalah mukjizat. Ada juga yang mengatakan bahwasanya ada seorang syekh, dia itu hidup tanpa jantung. Pernah mendengar seperti itu? Ya. Ada yang seperti itu. Syekh fulan hidup sekian puluh tahun ternyata tanpa jantung. Gitu. Dan katanya juga disahihkan, dibenarkan oleh seorang dokter. Wallahu a'lam bishawab. Yang semacam ini banyak banget. Nah, di Jakarta ini tidak terlalu laku yang seperti itu. Karena apa? Orang-orang kota itu berpikirnya adalah rasional. Rasional. Tetapi hal yang semacam ini di desa itu sangat laku sekali. Sangat laku sekali.
Ya. Makanya di Jakarta ini cerita-cerita yang seperti itu bisa dihitung. Tapi kalau antum di desa-desa itu banyak sekali yang cerita seperti ini. Gitu. Makanya akan jadi Tuhan selain daripada Allah. Padahal Allah yang menjadikan dia lebih hebat daripada dia. Iya. Di antaranya beberapa hari yang lalu saya melihat sebuah video, dan di dalam video itu terdapat 3 orang. Tiga-tiganya memakai baju putih. 1 perempuan, ibu-ibu, yang 2 laki-laki. Yang 2 laki-laki itu posisinya jadi 1, 2, 3 begitu. Nah, laki-laki yang kedua itu agak muda menghadap jamaah, dan dia memegang kedua pundak orang tersebut, yaitu laki-laki yang kanan dia dan kiri bagian kiri dia adalah seorang ibu-ibu. Nah, si ibu tersebut itu mencuci kakinya si fulan tersebut yang lebih muda. Tidak itu saja, si ibu itu yang lebih tua daripada si laki-laki ini mencium kakinya. Subhanallah, subhanallah. Dan ternyata setelah saya lihat itu secara keseluruhan keterangan tersebut, dia memang seorang syekh katanya begitu. Bisa melakukan ini dan itu, bisa melakukan ini dan itu. Padahal yang lebih hebat dari dia yaitu Allah Subhanahu wa taala ada. Ya. Makanya di sini hulu. Dan ini khurafat. Tentu saja biasanya orang-orang yang seperti ini biasanya ya yang agama jauh dari agama. Gitu. Dan tidak mempunyai ilmu syar'i yang mencukupi tentang akidah. Ya. Makanya ketika kita selalu dan mengulang-ulang daripada pelajaran akidah itu, kita akan tahu penyimpangan hal semacam itu. Apa hebatnya dia itu sampai dicuci kakinya kemudian dicium? Apa hebatnya? Toh paling besok-besok juga mati udah. Tetapi Allah yang lebih hebat dari dia, itulah yang harus betul-betul diagungkan oleh manusia. Ya. Makanya ketika ada seorang dai itu mengajak kita semuanya untuk mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, itulah dakwah yang hak. Bukan yang mengajak untuk mentakdiskan dia, yaitu mensucikan dia. Iya. Makanya para jamaah rahimakumullah, sehebat dan setinggi ilmu seseorang di kalangan masyarakat, dia tetap di bawah Rasulullah. Tidak bisa menembus perkataan Allah dan Rasulnya, tidak bisa. Tidak bisa sama sekali. Apa hebatnya dia? Gitu loh. Justru Allah lebih hebat dari dia. Yang seharusnya Allah lah yang harus betul-betul diagungkan. Gitu. Nah ternyata orang-orang yang seperti itu, khurafat yang seperti ini justru menghina Allah Subhanahu wa taala. Salah satu contohnya, ada seorang ustadz besar, ustadz selebritis juga di Indonesia, di Jakarta sini. Kata dia ketemu dengan Rasulullah setiap hari, dan dia mengatakan bahwasanya Rasulullah berada di jok belakang mobil dia. Para jamaah rahimakumullah, antum ketahui ini penghinaan terhadap Rasulullah. Ini penghinaan terhadap Rasulullah. Kata Allah Subhanahu wa taala, kata para ulama, barang siapa yang menghina Rasulullah, dia kafir walaupun main-main. Subhanallah. Subhanallah. Dia kafir walaupun main-main. Karena apa? Rasulullah bukan untuk bermain-main para jamaah. Dan dia mengatakan demikian itu hanya untuk memperlancar bahwasannya dia seorang ustadz. Ustadz aja juga jahil kok. Iya. Makanya seharusnya kalau memang dia ustadz itu, bahaslah kitab. Di situ usul fikih mumpuni, usul hadis juga, usul tafsir juga, bahasa Arab terlebih lagi.
Kan kebangetan kalau ustadz nggak ngerti bahasa Arab. Itu sudah down itu. Kalau ustadz nggak ngerti bahasa Arab itu. Lah selama ini apa yang dia pelajari? Terjemahan. Terjemahan itu tidak 90% bener. Saya bilang 90% lah ya, bukan 100. Ya. Seperti itu para jamaah. Makanya ilmu yang agung itu adalah mengajak manusia untuk mengenal Allah, mendekatkan diri kepada Allah dan menyembah Allah, itu saja. Ya. Wa mimma sabaqa nastafidu faidatan 'azimatan bal qa'idah muhimmah wa hiya anna al-adyan al-mawjudata 'ala wajhi al-ardi bainan nasi wa ya'taqidunahu wa yadinuna biha hiya 'ala qismain. Ada sebuah faedah yang besar dan ini merupakan kaidah yang sangat penting sekali, bahwasanya annal adyan al-mawjudah, bahwasanya ya, agama-agama yang ada di atas muka bumi ini, wa ya'taqidunaha, kemudian mereka meyakininya dan kemudian beragama dengannya, itu terdapat dua bagian. Ya. Yang pertama, al-qismul awal dinun nazilun mimman khalaqa hadzal qaun wa awjadahu, yaitu agama yang turun dari yang menciptakan alam semesta ini. Ya. Di dalam surat Asy-Syu'ara ayat 192-195 Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa innahu latanzilu rabbil alamin, dan bahwasanya Al-Qur'an itu turun daripada Rabb semesta alam. Nazala bihi ruhul amin, Allah menurunkannya dengan ruh al-amin. Siapa? Jibril, yang dibawa oleh malaikat Jibril. Ala qalbika litakuna minal mundzirin, kepada hatimu supaya engkau menjadi orang-orang yang memberikan peringatan. Ya. Bilisanin arabiyyin mubin, dengan lisan Arab yang jelas. Makanya bahasa Arab itu mutlak bagi seorang dai untuk memahami. Ya, kalau tidak ngerti, ya bagaimana mungkin dia memahami Al-Quran dan Sunnah? Makanya sering ketika kita membaca Al-Quran, belajar bahasa Arab, kita sering akan mendapati sebuah kalimat contoh, yaitu nata'allamul lughatal arabiyyata linafhamal Quran. Kita mempelajari bahasa Arab itu adalah untuk memahami Al-Quran. Tidak Al-Quran saja, tapi juga apa? Al-Hadith. Ya. Itu yang pertama, bahwasanya apa? Satu agama yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, walihadza mimma sabaqa nastafidu qa'idatan fil bab wa hiya anna kulla dinin lam yunazzilullahu bihi min sultan fa huwa dinun nabitun fil ard. Yang pertama, jikalau Allah menurunkan agama itu berarti ada agama yang tidak diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka agama itu dia tumbuh di atas muka bumi. Artinya apa? Dia bukan dari Allah. Nah, biasanya permulaan daripada agama ini adalah ajaran-ajaran. Ya, contoh agama Buddha. Di awal-awal agama Buddha itu apakah agama? Yang saya baca dari kitab Al-Adyan, itu waktu saya mondok dulu, tidak. Dia hanya sebatas ajaran yang dibawa oleh si fulan tersebut. Kemudian diajarkan kepada apa? Kepada masyarakat. Beda dengan agama yang dibawa oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Allah menamakannya memang itu adalah agama. Ya. Yang dibawa oleh para nabi dan rasul, para rasul yang pertama yaitu Nuh alaihi salatu wassalam. Makanya kalau antum perhatikan hadis yang ada, bahwasanya apa? Wadinuhum wahid. Ya, yaitu agama mereka satu, yaitu Islam. Yani ikhtara'ahun nasu bi'uqulihim, dan agama ini ternyata apa? Dimodernasi oleh apa ya istilahnya, diperbaharui oleh manusia dengan akal
akal mereka. Artinya apa? Agamanya itu bukan murni dari Tuhannya, tetapi campur tangan daripada manusia. Dan alhamdulillah agama Islam kita, Al-Quran kita itu Allah Subhanahu wa ta'ala telah menjaganya. Terdapat sebuah cerita yang sangat menarik sekali, yaitu orang Yahudi, dan dia seorang penulis yang menyebabkan dia masuk Islam. Dia mengatakan bahwasanya saya telah menulis kitab suci ini 3 kali, kemudian saya jual. Sebelum saya jual, saya tambahin dan kurangi. Itu kitab pertama, dan kemudian terjual banyak. Kemudian beberapa hari lagi, ke depannya saya juga menulis kemudian atau menyalin buku atau kitab suci yang lain, tetapi saya kurangi dan saya tambah. Itu tidak ada yang protes. Sampai di sini tidak ada yang protes, manusia tidak ada yang protes. Dan saya jual kepada kedua agama tersebut. Nah, kemudian datanglah Al-Quran di hadapan saya. Itu Al-Quran saya tulis dan saya tambah dan saya kurangi. Kemudian ada orang yang mengatakan, ya akhi, ini ada yang salah. Kitab Al-Quran ini ada yang ditambah dan ada yang dikurangi. Sebenarnya kamu siapa? Ternyata dia seorang Yahudi. Akhirnya apa? Setelah itu saya tahu bahwasanya Al-Quran itu betul-betul dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga aku betul-betul yakin dengan Al-Quran, dengan Islam, kemudian aku masuk Islam. Nah, di cerita ini kita bisa mengambil faedah apa? Kitab suci, alhamdulillah kitab suci kita yaitu Al-Quran itu betul-betul dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kitab suci saja dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka agama kita juga dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak perlu khawatir ketika ada orang yang mengatakan agama Islam ini dan itu, maka akan ada hamba-hamba Allah yang ikhlas, hamba-hamba Allah yang betul-betul bertakwa, beriman kepada Allah, yang akan menghajar mereka. Kenapa? Allah memang sudah menjanjikan bahwasanya Al-Quran dan agama Islam ini akan dilindungi dan dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Inna nahnu nazzalna dzikra wa innahu lahafidhun. Wallahu alam bissawab. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan kita lebih yakin terhadap agama Islam kita dan membawa agama Islam kita sampai Allah wafatkan. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.